Hari ini kita akan bicara sesuatu hal yang sangat menarik. Saya percaya menjadi berkat bagi kita semua, terutama teman-teman yang sedang berada di rumah, yang sedang live streaming atau dimanapun. Hari ini kita akan bicara tentang namanya cinta atau love, sesuatu yang luar biasa. Saya percaya cinta itu pemberian Tuhan. Amin. Saya percaya nggak tiba-tiba kita bisa merasakan cinta, karena sumber cinta itu datangnya dari Tuhan. Kita buka dalam firman Tuhan, kita buka dalam kisah 1 Korintus 8 ayat 1. Sudah dapat? 1 Korintus 8 ayat 1. Nah, saya bicara, firman Tuhan bicara seperti ini. Yang terakhir saja, dibilang ini, tetapi daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua punya pengetahuan demikian buat orang jadi sombong. Tapi kasih membangun. Amin. Jadi segala sesuatu yang datang dari kasih, sifatnya membangun. Itu dasar yang terbaik. Jadi firman Tuhan sudah jelas, apapun yang datang dari Tuhan itu sifatnya membangun. Saat kita mencintai seseorang atau ada orang mencintai kita, kita akan tahu dia benar-benar mengasihi kita apa tidak. Itu akan kelihatan dia membangun hidup kita atau dia merusak hidup kita. Karena dasarnya kasih membangun. Ini sangat, kenapa saya bilang ini? Ini salah satu yang beberapa hal yang anak muda jatuh dengan sesuatu hal yang menarik ini. Kenapa saya mau bicara gini? Ini sebenarnya salah satu bagian, saudara pernah dengar tentang namanya love, sex, and dating. Ini salah satu bagian, kalau kita garis besar, perbesar ini. Kadang-kadang kita mau pikir seperti gini, masuk dalam dunia tentang namanya saat kita menyukai lawan jenis, atau kita tertarik dengan namanya lawan jenis, atau karena bicara tentang kasih, bicara tentang cinta, bukan hanya bicara tentang pacaran saja. Amin. Tapi juga bicara tentang persahabatan, bicara tentang pertemanan, bicara tentang kasih kepada orang tua. Tapi yang terpenting dari semua itu cinta kita kepada Tuhan. Amin. Nah, ini yang kita mau pelajari, ini yang kita mau bahas hari ini. Kasih itu membangun. Amin. Nah, kasih itu membangun. Suatu hari saya pernah bilang dengan kasih tahu, suatu hari tahun 2013 saya punya nenek meninggal. 2013 saya punya nenek meninggal. Jadi saya pergi, kita semua pergi saya pulang kampung. Jadi semua sepupu itu pulang juga. Nah, ini nenek sudah dikebumikan, sudah dimakamkan. Nah, saya punya sepupu namanya Cindy waktu itu, Cindy namanya. Nah, dia salah satu yang dekat dengan saya. Nah, dia suka begara, saya suka begara. Jadi kalau ketemu perang, biasa seperti itu. Ya toh, perang. Gitu. Nah, suatu hari saya jumpa sama dia. Saya bilang sama dia, saya bilang seperti ini. Ini Cindy ini kan cewek. Kalau ukuran wanita, dia termasuk cantik. Bagi saya seperti gini, wanita itu terbagi dua, cantik dan sangat cantik. Udah, gitu saja toh. Jadi nggak ada wanita jelek, udah. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan wanita pada dasarnya jelek. Jadi bagi saya wanita itu cantik dan sangat cantik. Ya, saudara yang wanita tempat ini coba tanya, kamu cantik atau sangat cantik? Udah. Iya toh. Dan suatu hari saya pernah beritahu dengan seorang wanita seperti ini. Saya memberitahu dengan seorang wanita seperti ini. Saya bilang seperti ini. Kamu tuh wanita yang paling cantik yang pernah saya jumpai di muka bumi ini. Ya, saya berbicara seperti itu. Dia kan senang, bahagia waktu dengar seperti itu. Dia seperti terbang kemana tuh? Langit lantai 7 atau lantai 7 segala macam. Tapi kan nggak selesai saya bicara seperti itu. Tapi setelah mama saya, gitu, waktu dia dengar kata mama saya, dia langsung, mamamu kan udah tua, gitu. Mamamu kan sudah tua, gitu. Jadi dia wajahnya sudah kayak sudah diangkat, dijatuhin lagi, gitu. Sengaja itu wajahnya yang biasa sukacita tiba-tiba murung, bibir agak maju ke depan, mencucu kayak gitu.
Saya senang sekali kayak gitu. Tapi saya percaya gini, waktu saya bilang gini, jangan lihat wajahnya yang tua, tapi lihat hatinya yang begitu cantik. Iya kan? Kasih itu menutupi segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan bilang seperti itu, saat kita mengasihi seseorang, saat kita mencintai seseorang, segala sesuatu yang jelek dari dirinya akan ketutupan sebenarnya. Amin. Nah, bagi saya seperti gini, nggak ada wanita sebaik mama saya yang ada di dunia ini gitu. Saya bangga saya punya mama. Itu saja. Dia yang melahirkan saya, dia yang besarkan saya, sampai sekarang saya bisa ada sebagaimana ada. Itu soal anugerah Tuhan, tapi saya tidak bisa pungkiri ada doa mama saya di dalamnya yang selalu berdoa buat saya. Amin. Jadi bagi saya seperti gini, kalau saudara tanya wanita mana yang paling cantik di muka bumi ini, saya bisa jawab mama saya. Amin. Yang kedua siapa? Pacar saya. Udah gitu saja toh. Nah, kembali lagi ke Cindy ini, bicara tentang wanita. Saya bilang seperti gini. Saya bilang sama dia seperti ini. Saya mengasihimu bukan karena engkau cantik. Engkau cantik karena saya mengasihimu. Dia bingung toh. Saya ulangi sekali lagi. Saya mengasihimu bukan karena engkau cantik. Engkau cantik karena saya mengasihimu. Sebelum dia tanya, dia pukul dulu gitu. Dia suka begara gitu toh. Bang, artinya apa gitu. Dasar dari semua itu kan sebenarnya kasih. Kasih itu akan membuat hidup kita indah. Amin. Kasih itu akan membuat hidup kita itu seperti kelihatan cantik. Membuat hidup kita akan berharga. Maka saya bilang gini, sehancur apapun masa lalu seorang, saat Tuhan mencurahkan kasihnya, itu akan berharga mulia di hadapan Tuhan. Amin. Kasih itu membangun. Nah, begitu juga saat mungkin ya, anak-anak muda di tempat ini, saat kita membangun sebuah hubungan, bilanglah namanya pacaran. Tapi bicara tentang pacaran, kalau bisa, jangan pacaran waktu masih remaja, masih sekolah. Kenapa? Kidung Agung bilang seperti ini, jangan membangkitkan cinta sebelum pada waktunya. Kenapa? Karena bicara tentang pacaran, sudah apa artinya pacaran? Itu apa artinya? Sebelum, maksudnya gini, itu persiapan sebelum menikah. Ya kalau kita udah siap menikah, pacaran saja. Tapi kadang-kadang kita kan bisa tertarik dengan lawan jenis. Tapi intinya gini, bilanglah kita tertarik lawan jenis dan kita pacaran. Iya kan? Tapi saat kita berdasar pada ayat ini, saat kita pacaran, saat kita membangun hubungan dengan lawan jenis, kehidupan rohani kita makin kacau. Iya kan? Mungkin kita kuliah itu makin berantakan, hubungan dengan orang tua itu makin kacau juga. Dan kehidupan moral kita tuh makin jatuh. Saya bilang itu bukan cinta. Jika ada seorang laki-laki atau perempuan yang mencintaimu, dia akan bangun hidupmu dan dia tidak akan pernah merusak hidupmu. Amin. Karena kasih itu membangun. Dia tidak akan pernah merusak. Amin. Jadi hari ini saya mau katakan seperti gini. Siapapun yang mungkin suatu saat saudara membangun hubungan dengan lawan jenis atau pacaran segala macam, saudara akan lihat dia laki-laki atau wanita yang benar-benar mencintaimu, dia akan ketahuan seperti apa. Dia bisa membangun kamu atau merusak. Karena namanya cinta itu membangun, tapi namanya nafsu itu merusak. Amin. Suatu hari saya pernah bilang sama pacarnya seperti ini, saya pacaran dengan kamu itu dengan cinta, bukan dengan nafsu. Iya kan? Jujur, saya laki-laki normal. Iya kan? Saya juga punya nafsu, saya juga punya birahi. Tapi intinya gini, semakin kita mencintai orang yang kita cintai, kita tidak akan sampai tega merusak hidupnya. Dengar baik-baik, hanya orang-orang bodoh saja yang mengatasnamakan cinta, tapi merusak pasangannya. Apa yang mereka lakukan? Kenapa banyak anak muda yang sudah pacaran, masuk dalam namanya hubungan seks sebelum nikah? Kadang-kadang mengatakan, ini kan atas dasar suka dengan suka. Cinta dengan cinta, omong kosong. Saya berani berkata jujur, cinta itu membangun. Kalau kau mencintai pasanganmu, kau sayang dengan dia, kau akan bangun hidupnya dan kau tidak akan pernah merusak hidupnya. Sampai detik ini, mungkin saya berapa kali pacaran. Sampai detik ini saya bisa berdiri tempat ini, saya tidak akan pernah melakukan itu. Sampai hari ini saya tidak pernah melakukannya. Apa karena saya kuat? Tidak. Saya lemah. Apa yang buat saya kuat? Cinta. Cinta dari Tuhan. Itu aja saya. Semakin kuat cinta saya dengan pasangan saya, semakin saya akan jaga dia. Amin. Amin. Begitu juga dengan sahabat, karena kasih membangun. Saudara punya sahabat? Punya teman? Punya orang tua?
Kasih itu membangun. Amin. Kalau saudara punya sahabat, karena firman Tuhan bilang gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Semakin benar-benar dia mengasihimu, dia akan membangun hidupmu. Amin. Dia akan membangun hidupmu. Hari ini saya bicara sesuatu yang sederhana. Anak-anak muda di tempat ini, jaga hidupmu. Firman Tuhan katakan gini, tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Jadi harus dijaga. Nah, ada satu firman Tuhan yang menarik. Kita buka dalam Kidung Agung. Kidung Agung 8 ayat 7. Jarang orang buka Kidung Agung, hari ini kita buka Kidung Agung, ya toh? Sudah? Sebelum kita buka, coba saudara tanya yang ibadah hari ini luar biasa banyak, yang di rumah juga luar biasa. Coba saudara tanya sebelahmu, kiri kananmu, bilang kamu, kau pernah jatuh cinta tidak? Aduh, hari ini saya jatuh cinta. Sudah? Kita baca. Diulang ini. Hari yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Terus habis itu, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti dihina. Saudara pernah dengar firman Tuhan ini, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Begitu hebatkah cinta itu? Saudara kalau lihat judul perikop dibilang gini, cinta kuat seperti maut. Ya kan? Saudara lihat, cinta kuat seperti maut. Dibilang gini, cinta kuat seperti maut, gairahnya seperti dunia orang mati. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-6, di situ katakan gitu, cinta kuat seperti maut, gairahnya seperti dunia orang mati. Apa artinya? Saudara pernah lihat orang yang sudah meninggal, dia apa-apain dia akan tetap seperti itu. Iya kan? Mau saudara mau teriak apapun dia akan tetap, ya sudah mau dia apa-apain dia akan seperti itu. Nah, begitu juga dengan cinta. Ending dari semua ini adalah cinta akan Tuhan. Karena sumber cinta itu adalah datangnya dari Tuhan. Nah, saudara mencintai Tuhan tidak? Amin. Coba tanya kiri kanan, mencintai Tuhan tidak? Kalau saudara mencintai Tuhan, buktinya apa? Iya dong. Nah, kadang-kadang orang kan mengatakan cinta terlalu mudah, tapi buktinya apa? Kadang-kadang bangun doa aja untuk tidur nggak mau, itu cinta kah? Iya kan? Cinta tidak bisa dipisahkan dengan pengorbanan. Saudara ingat firman Tuhan bilang gini, nggak ada kasih yang terbesar daripada seorang sahabat memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kalau saudara tanya, Tuhan mengasihi kita nggak? Tuhan mencintai kita nggak? Sangat mencintai. Amin? Sangat mencintai. Apa buktinya? Dia bisa berikan segala-galanya buat kita. Termasuk apa? Yang terbesar. Apa yang terbesar yang Tuhan berikan ke hidup kita? Nyawa ya. Pertanyaannya gini, jika nyawa saja dia bisa berikan, apalagi namanya yang lain. Amin. Kadang ada orang mengatakan, dia benar-benar mengasihi Tuhan. Dia bisa angkat tangan, Tuhan saya mencintai engkau, Tuhan saya mengasihi engkau. Tapi mau datang ibadah hujan saja nggak bisa, nggak mau datang. Itu cintakah? Ya kan? Dia bisa angkat tangan di gereja dengan segala macam, tiba-tiba ada orang menyakiti dia bisa sakit hati dan dia bisa nggak mau datang ke gereja. Itu cinta kah? Ada orang berpikir gini, saya nggak mau jatuh cinta karena saya takut patah hati. Jennifer pernah patah hati? Saudara pernah patah hati? Pernah? Saya percaya gini, cinta yang datangnya dari Tuhan, datang dari Tuhan, tidak akan pernah membuat saudara patah hati. Amin. Manusia bisa mengecewakan kita, tapi dengar baik, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Saya hanya rindu saudara hari ini benar-benar membangun hidup kita dengan Tuhan seutuhnya. Bangun cintamu kembali. Amin. Bangun cintamu kembali kepada Tuhan. Sesuatu yang sederhana hari ini, sudahkah kita mencintai Tuhan apa tidak? Amin. Kadang-kadang ya, waktu saya belajar seperti gini,
Jangan pernah datang untuk melayani karena dasar cari, kadang-kadang orang cari supaya cari berkat, cari perhatian segala macam. Jangan, datanglah kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Amin. Karena saya percaya gini, upah yang terbaik yang Tuhan sediakan saat kita jatuh cinta kepada Tuhan. Mungkin kadang-kadang ya, saudara lihat ayat yang ke-8, dia bilang, harta dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang beri segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Apa artinya? Kadang-kadang gini, tawaran dunia itu bisa membuat kita hanyut, ya kan? Berapa banyak orang di luar sana hanya gara-gara harta dia bisa pindah keyakinan. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Anak-anak muda di sini hebat-hebat. Berapa banyak di luar sana hanya gara-gara wanita, gara-gara laki-laki, mereka bisa pindah keyakinan, bisa pindah iman. Kenapa? Pertanyaannya gini, itukah cinta? Orang yang mencintai Tuhan, dia akan terus bertahan. Mau digoda bagaimanapun, dia akan terus mencintai Tuhan. Mau berbagai macam masalah apapun, dia akan tetap setia. Amin. Bahkan mungkin bilang gini, harta segala macam apapun, tawaran yang mungkin menggiurkan segala macam apapun, dia akan tetap kuat. Kenapa? Dia tahu cintanya kepada Tuhan itu akan kokoh. Karena saya percaya seperti gini, apapun yang kita berikan sama Tuhan hari ini tidak pernah sia-sia. Amin. Teruslah berusaha, teruslah benar-benar sayang. Jika hari ini mungkin seperti ini, Tuhan jam 2 saya sudah mulai kendor, hari ini seperti gini, waktu kita disakiti dan kita ingin balas, pertanyaannya seperti gini, apakah kita sudah mencintai Tuhan apa tidak? Cinta itu akan diuji. Amin. Kadang-kadang orang berpikir seperti gini, dari mana kita bisa tahu kita mencintai Tuhan apa tidak? Dari masalah yang kita hadapi. Saat kita disakiti, kita ingin balas. Itu bukan cinta. Amin. Kadang-kadang kita terluka. Saat kita mungkin pelayanan, ada berapa orang menyakiti kita dan kita kecewa, kita mundur dari pelayanan. Itu bukan cinta. Karena firman Tuhan bilang gini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi yang setia, siapa yang menemukan? Sama-sama ada yang saya katakan, saya ini setia. Saya lihat wajah-wajah di gereja di tempat hari ini, orang-orang yang setia. Amin. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi dia akan tetap setia. Amin. Saat begitu juga membangun hubungan, mungkin dengan pasangan. Ada satu pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan, satu sederhana, dan saya akan akhiri. Jika kau pacaran hari ini, pacarmu selingkuh, terus kamu selingkuh juga, itu benar tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kadang-kadang ini agak berat lagi. Saya kasih pertanyaan yang lebih berat lagi. Kau pilih, ya dah. Kamu pilih gini. Ini pertanyaan lebih berat lagi. Ya, ini pertanyaan lebih berat lagi. Kamu seandainya ada pertanyaan, itu satu saja, dan kau jawab salah satu. Diselingkuh itu nggak enak toh? Mana lebih baik? Selingkuh atau diselingkuhi? Kalau saya nggak mau sih, sakit dua-duanya. Enggak. Kenapa saya bilang seperti ini? Iya, serius ya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Apa artinya? Kadang kebenaran yang kita lakukan itu sakit. Mungkin waktu kita membangun hubungan dengan lawan jenis atau pacaran segala macam, lawan jenis kita menyakiti kita dan kita ingin nyakiti, kita ingin balas. Bagi saya itu bukan cinta, karena cinta akan Tuhan membuat hidup kita bergairah untuk melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Saat kita mencintai Tuhan, kita akan setia. Amin. Mungkin dia akan menyakiti kita, nggak apa-apa. Hari ini saya bilang seperti ini, jadilah laki atau perempuan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jika pasanganmu selingkuh, jangan selingkuh. Karena saya percaya seperti gini, jika hidupmu berkualitas di hadapan Tuhan, pasti Tuhan berikan orang yang berkualitas kelak dalam hidupmu. Amin. Itu firman Tuhan hari ini. Jangan pernah takut jatuh cinta. Terlebih cinta kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Hari ini berkat bagi kita semua. Siapakah orang yang jatuh cinta hari ini?
Itu firman Tuhan, saya percaya menjadi berkat bagi kita semua, bahwa hidup ini sebenarnya indah. Ada firman Tuhan bilang gini, Tuhan bilang gini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat kita mengasihi Tuhan, kita akan melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan baik apa adanya. Dan apapun yang Tuhan berikan baik apa adanya. Amin. Itu firman Tuhan, saya percaya bagi kita.